saya meminta kepada Tuhan. Tuhan memberi jawaban atau memberikan sebuah deskripsi untuk jawaban dari permintaan saya. Maka hal yang perlu kita harus telusuri, apa ya yang kita minta? Biasanya yang kita minta berkaitan dengan kebutuhan, bukan kepentingan. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan, maka ada kebutuhan jasmania dan ada kebutuhan rohania. Dan lebih cenderung kita meminta kebutuhan jasmania. Sehingga kita hanya meminta sebagian daripada keberadaan kita sebagai manusia. Dari kebutuhan jasmania biasanya selain sandang, pangan, papan, juga kesehatan, juga hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tubuh. Namun jarang orang meminta kebutuhan rohania yang begitu detail, lengkap untuk menambah pengertian, menambah hikmat, menambah pemahaman, bahkan menambah energi untuk menjadi pelaku firman. Kalau kedua kebutuhan itu terpenuhi, kemanusiaan kita pun akhirnya menjadi semakin lengkap. Ada permintaan dengan tujuan untuk kepentingan diri, ada permintaan untuk kepentingan bersama, dan ada permintaan untuk kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu tentang kerajaan surga. Biasanya permintaan kita kepada Tuhan untuk kepentingan diri lebih disebabkan karena pergumulan dan persoalan hidup kita yang belum selesai. Belum berpasrah diri, bersyukur, dan berterima kasih. Dan biasanya permintaan kita berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan orang lain itu disebabkan karena masalah hubungan, masalah pencapaian program, kegiatan-kegiatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas orang luar. Namun jarang kita memperhatikan apa yang menjadi concern Tuhan untuk manusia di bumi ini, yaitu menyatakan shalom-Nya bagi umat manusia agar seluruh manusia, entah orang percaya dan tidak orang percaya, menikmati damai sejahtera di bumi ini sampai pada waktunya bumi ini berakhir dan penghakiman terjadi, baik nanti hidup yang baru di dalam langit bumi yang baru atau penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Kita makhluk sejarah, ketika kita meminta sesuatu, kita meminta hari ini atau kemarin, maka kita mengetahui bahwa kita akan menunggu kapan itu tersedia jawabannya. Sementara kita harus menyadari kita meminta kepada Allah yang tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi ruang. Di hadapan Tuhan Allah, semua peristiwa adalah present, baik masa lalu, sekarang, dan akan datang. Ketika kita minta hari ini, jawaban Tuhan di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah present, sebenarnya langsung dijawab. Namun, Tuhan mengakomodasi keterbatasan kita karena kita makhluk sejarah. Maka ada yang cepat diberikan, ada yang lambat diberikan. Kata cepat dan lambat itu adalah suatu bentuk akomodasi Tuhan di dalam konteks sejarah manusia. Kapan dan bagaimana Tuhan memberi jawaban atas permintaan kita dalam doa, pastilah Tuhan tahu mana yang kita butuhkan. Ketika ada orang yang berdoa 1 menit atau 1 detik setelah ia berdoa, ia mendapatkannya. Tapi ada yang berdoa bahkan sampai kematian tiba, ia tidak mendapatkannya. Mengapa? Karena tidak dibutuhkan oleh dirinya untuk mendapatkan jawaban. Dan Tuhan tidak memberikan. Tetapi ada yang dikaruniakan, nanti keturunannya yang mendapatkan, atau nanti 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, dan seterusnya. Apa sih esensi kita berdoa, meminta itu sebenarnya untuk mensinkronkan rancangan Tuhan itu bagi kita. Dan apa ya yang membuat kita itu mau berdoa, mau meminta? Karena kita menyadari bahwa sumber segala yang baik datangnya dari Tuhan. Sehingga kita meminta, kita memohon, kita berharap dapat pemberian-pemberian yang baik itu. Tetapi seringkali kita lupa waktu kita meminta menurut keinginan siapa? Menurut kebutuhan siapa? Dan sinkron tidak, berkorelasi tidak dengan rancangan Tuhan yang melampaui permintaan kita. Nah, ini yang perlu terus-menerus dilatih. Perlu kepekaan
yang benar-benar dapat menolong kita sehingga pilihan kata waktu kita meminta itu tepat sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Mengapa kita sering berdoa tapi kadangkala waktu kita berdoa itu nampaknya kita kecewa terhadap apa yang kita sampaikan karena tidak tercapai. Karena kita salah berdoa, karena kita tidak tepat dalam doa kita. Nah, dengan demikian kita perlu mengoreksi, memperbaiki diri dengan memperlengkapi kata-kata apa yang tepat disampaikan kepada Tuhan Allah. Alkitab memberikan pengajaran. Kita dapat belajar dari doa-doa hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul di dalam Alkitab. Belajar dari doanya Musa, doanya Elia, doanya Yesaya, doanya Daud, doanya Rasul Paulus. Bahkan kita diajari berdoa oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius atau Injil Lukas. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 17, Tuhan pun mengajari kita berdoa. Nah, disinilah kita perlu untuk terus-menerus melatih diri. Berdoa kan tadinya hanya orientasi dari saya ke Tuhan. Tetapi dengan perspektif yang tepat, doa itu bukan satu arah. Doa itu harus dua arah. Dari Tuhan ke saya ke Tuhan, Tuhan ke saya. Jadi ada bolak-balik. Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan memberikan firman-Nya, kita doa, minta supaya itu terwujud dalam diri kita, kemudian kita sampaikan kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan menyatakan kehendaknya, ini loh untuk kamu, dan itu bukan untuk kamu, dan ini waktunya, dan yang sana bukan waktunya. Nah, dengan kita melatih diri berdoa, sebagai perwujudan kita dekat dengan Tuhan, maka akan terbentuklah suatu kehidupan berelasi dengan Tuhan dengan baik. Sehingga kalau mau cepatkah dapat hasil doanya, mau lambatkah, mau ditunda atau tidak dijawab, kita tidak akan kecewa. Karena apa? Karena memang itu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Kiranya jawaban saya yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.